Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba perkenalkan Pak, atas nama siapa, umurnya berapa tahun, Bapak tinggalnya dari mana Pak? Nama saya Muhammad Nasir, umur saya 65 tahun. Saya tinggal di Rawapapan. Sebelum saya datang ke sini, saya mendapat informasi dari kakak ipar saya. Saya melihat beliau tadinya jalannya agak bungkuk, begitu beliau terapi di sini, jalannya sudah tidak bungkuk lagi, sudah lurus. Terus yang membuat Bapak, alasan Bapak datang ke sini itu karena apa Pak? Apa karena memang melihat saudara Bapak ada perubahan atau bagaimana? Iya, saya melihat beliau itu ada perubahan. Di samping itu juga memang saya berkeinginan untuk sembuh, karena itu sudah 1 tahun sebelum saya kesini ya. Sudah 1 tahun itu saya sakit. Yang saya derita itu saraf kejepit, jadi pinggang saya sakit sekali. Jadi kalau naik motor itu sangat sakit, bahkan kalau ngeboncengin istri itu sampai keluar air mata saya, nahan sakit itu. Jadi saya terapi ke sini. Terus waktu itu Bapak ada keluhan saraf kejepit ya Pak ya? Kurang lebih Bapak rasakan sudah berapa lama saraf kejepitnya itu Pak? Sudah 1 tahun waktu itu. Kurang lebih 1 tahun. Nah, di bagian mana Pak yang Bapak rasakan saraf kejepit? Apakah di bagian leher kah? Atau mungkin punggung atau mungkin di bagian pinggang yang terkena saraf kejepit? Bagian pinggang, Pak. Di bagian pinggang. Jadi itu sangat menyulitkan untuk saya beraktivitas. Jangankan aktivitas yang lain, sampai sholat pun saya harus duduk seperti ini. Saya tidak bisa sholat itu ruku sujudnya itu nggak bisa. Jadi harus duduk karena sakit. Itu Bapak rasakan kurang lebih selama 1 tahun lamanya, betul Pak? Coba bayangkan Bapak Ibu, selama kurang lebih 1 tahun lamanya beliau didiagnosa sama dokter terkena saraf kejepit di bagian pinggang. Itu beliau itu Bapak Ibu aktivitas ibadah, bahkan untuk mengantar istri pun naik kendaraan motor itu begitu sakit, begitu menderita. Sampai-sampai tadi beliau bercerita itu ketika beliau mengendari kendaraan motor itu mengantar istri itu sambil menahan sakit sampai meneteskan air mata. Coba bayangkan. Bahkan beliau tadi cerita sholat pun Pak Samsul, saya kan kalau orang ibadah itu kan afdolnya kan berdiri ya, karena kondisi beliau terkena saraf kejepit sehingga sholatnya pun itu tidak bisa berdiri, hanya bisa dengan sholat sambil duduk. Bahkan kalau boleh saya tahu Pak, ketika saraf kejepit Bapak kambuh, ketika istirahat, kira-kira istirahat Bapak terganggu atau bagaimana Pak? Sangat terganggu, Pak. Pokoknya tidak nyaman. Tidur pun ya sakit, terasa sakit itu Pak, di pinggang itu. Panas, sakit. Berarti tidur juga Bapak sangat terganggu, sehingga tidak nyenyak tidurnya Pak ya, karena menahan. Betul Pak, tidak nyenyak saya tidur. Coba bayangkan Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu menderita atau tidak? Bukan menderita lagi, sangat-sangat menderita. Terus Bapak, kaki pun terasa kebas. Juga saya punya asam urat. Nggak tahu tuh urat saya asam, entah penyebabnya apa. terus Bapak tadi sempat bilang selain saraf kejepit, Bapak juga ada keluhan asam urat ya Pak ya. Nah, asam urat Bapak itu ketahuannya itu Bapak cek kemana waktu itu? Ke dokter. Terus kata dokter didiagnosa Bapak ada asam urat juga. Itu paling tinggi sampai berapa waktu itu Pak? 8,3. 8,3. Sekarang Bapak Ibu Pak Samsul tanya, kalau asam urat 8,3 itu normal atau tidak? Sampai 8,3, terus apa yang Bapak rasakan di bagian kaki kalau asam urat sedang tinggi? Bapak Ibu, beliau bercerita kalau asam uratnya itu tinggi di angka 8,3,
di bagian telapak kakinya itu terasa lemes dan rasanya itu kebas, kayak mati rasa. Saking tingginya si asam urat. Coba bayangkan, beliau sudah menderita gara-gara saraf kejepit, ditambah lagi menderita gara-gara asam. Kalau setahun itu bukan menderita, Bu. Sehari aja kambuh asam urat dan saraf kejepitnya udah bikin menderita, apalagi dirasakan selama setahun lamanya. Bukan menderita lagi, sangat-sangat menderita. Betul apa tidak? Bapak sudah berusaha untuk berobat kemana-mana pastinya selama sakit kurang lebih 1 tahun. Masih ingat nggak Pak? Selama Bapak ada keluhan saraf kejepit sama ada keluhan yang namanya asam urat, usaha berobat kemana saja yang sudah Bapak lakukan? Ke dokter yang ada, dokter praktek ya, di kampung saya ada dokter praktek. Saya itu udah berobat, hampir tiap minggu itu saya berobat. Kemudian di samping itu juga saya meminum jamu. 2 malam sekali saya meminum jamu. Tapi alhamdulillah setelah saya terapi di sini. Stop, Bapak, punten. Bapak tadi sempat saya dengar Bapak selain ke medis, Bapak juga mengkonsumsi jamu-jamuannya. Nah, punten Pak, mohon maaf memotong pembicaraan Bapak. Di mana selama Bapak berobat ke medis, itu biasanya saat Bapak periksa dapat obatnya berapa macam biasanya Pak? 3 macam. Ya, diminum tuh sehari 3 kali. Ya, siang, pagi, siang, dan malam. Berarti kalau 3 macam ya, dikalikan 3 berarti 9 butir sehari. Itu coba bayangkan dikalikan dalam setahun. Selama minum obat, bagaimana perbedaannya Pak? Ya, kalau lagi minum obat ya saya sembuh, terasa ringan. Tapi beberapa saat setelah saya tidak meminum obat lagi, ya terasa lagi sakit saya. Apa? Makanya saya di samping itu saya juga berusaha mencari alternatif. Ya, ada orang kasih tahu minum daun ini, saya godok, saya minum, ya tetap saja itu masih nggak berubah. Bapak Ibu, apakah benar Bapak Ibu juga selama sakit sebelum ketemu KHL, waktu minum obat ada perubahan, setelah efek obatnya habis Bapak Ibu kambuh lagi, betul? Sampai Bapak Ibu dibantu mengkonsumsi yang namanya jamu ataupun herbal ataupun segala macam hal. Untuk apa? Supaya siapa tahu dengan dibantu minum jamu atau yang lainnya bisa cepat ada perubahan, betul tidak? Tapi beliau bilang selama beliau minum obat, selama beliau dibantu dengan minum jamu, hasilnya tidak maksimal. Ini yang disebut dengan menderita. Otomatis biaya yang sudah dikeluarkan tidak sedikit. Coba bayangkan, masih ingat nggak Pak perkiraan Bapak biaya yang dikeluarkan selama sakit? Untuk ke dokter itu 85.000 sekali berobat. Kalau untuk jamunya sendiri? Untuk jamu 10.000. Coba bayangkan. Dikalikan tuh selama setahun. Karena sakit seseorang tidak ada yang tahu. Betul atau tidak? Menghabiskan biaya yang sangat banyak, kalau ada hasil tidak masalah. Minum obat apapun sebanyak apapun ada hasil tidak masalah. Masalahnya sudah minum obat, sudah ditambah jamu, biaya sudah banyak dikeluarkan, tapi hasilnya tidak maksimal. Ini yang disebut dengan menderita. Bapak sudah mencoba berusaha ke medis, minum jamu segala macam hal. Mungkin pernah urut atau pijat juga Pak? Betul Pak. Untuk saraf kejepitnya ini saya ke tukang urut. Itu sudah 4 orang berganti-ganti ya. 4 orang saya diurut oleh mereka, tapi nggak sekaligus bareng itu enggak. Udah 4 orang tukang urut, saya minta diurut sama mereka. Biasanya dalam sebulan berapa kali Bapak urut biasanya? Saya paling tidak 2 kali. Sebulan 2 kali, kalikan dalam setahun. Sudah 4 orang yang beliau temui, saking pengen sembuhnya untuk membantu supaya saraf kejepitnya cepat sembuh. Hasilnya bagaimana selama Bapak urut sama orang Pak?
Tidak ada perubahan. Berarti tetap saja seperti itu, perkembangannya tidak terlalu signifikan. Ini yang disebut dengan menderita. Mohon maaf Bapak, Bapak kan sudah mencoba untuk mencari usaha berobat kemana-mana, medis, jamu, bahkan tukang urut sekalipun biaya sudah banyak dikeluarkan tapi hasil tidak maksimal. Tadi saya lupa, dengar KHL tadi awalnya tahu dari siapa Pak awal ceritanya? Sebetulnya sudah lama saya tahu KHR dari Pak Gozali. Ya cuma barangkali kebiasaan kita gitu ya. Kalau kita tidak ada menderita sakit, kita tidak berobat. Ini salahnya saya. Jadi begitu saya sakit, barulah saya kesini. Nah, waktu di sini berarti Bapak awalnya bertemu dengan Bapak Gozali ya. Nah, berarti Bapak itu adalah pertanda bahwa Allah itu sedang menuntun Bapak ke jalan yang benar. Siapa tahu dengan terapi DKI itu bisa ada perubahan. Berarti termasuk baik nggak Bapak Gozalinya? Karena beliau juga baik, makanya dipertemukan dengan orang baik. Betul atau tidak? Masih ingat nggak Bapak terapi di KHL itu sampai sekarang sudah terhitung berapa lama terapinya? 8 bulan. Kurang lebih terapi di sini sudah jalan 8 bulan. Tepuk tangan dong yang meriah. Alhamdulillah. Selama 8 bulan terapi, masih ingat nggak awal-awal terapi mengalami reaksi apa awalnya Pak? Badan saya pada sakit, kemudian mual, dan saya ngantuk. Takut nggak waktu itu kejadiannya? Karena saya sudah mendengarkan dari presentasi dari guru-guru di sini dan cerita dari Bang Gozali dan seterusnya teman-teman, jadi saya tidak takut. Tepuk tangan dong yang meriah. Berarti Bapak selama terapi di KHL awal-awal itu pernah sempat mual. Terus apa lagi tadi? Terus badan sakit semua. Terus bawahnya ngantuk terus. Bapak Ibu. Pak Samsul mau tanya sama orang tua saya sedang duduk di sini. Apakah Bapak Ibu ada yang sama? Awal-awal terapi badannya sakit semua. Ada? Coba angkat tangan. Yang merasakan badannya sakit semua. Punten Ibu, kalau boleh saya tahu, Ibu merasakan badannya sakit semua itu waktu itu di hari keberapa? Hari pertama juga. Nah kalau Ibu sendiri, waktu itu merasakan yang namanya badan sakit semua itu di hari keberapa Bu? Pertama. Takut nggak waktu itu? Waktu itu takut. Kenapa awalnya kok bisa takut? Karena kaget. Kaget juga. Nah terus yang membuat Ibu terus datang itu apa alasannya? Karena yang udah terapi di sini bilangin saya kayak gitu harus rutin. Jadi meskipun ada reaksi yang badan sakit semua, awalnya takut karena ada orang yang bilang kalau bisa lanjutkan terapinya. Jadi sampai sekarang kita tetap rutin. Tepuk tangan dong yang meriah. Nah kalau Ibu sendiri, waktu di hari pertama Ibu merasakan badannya sakit semua, Ibu takut nggak waktu itu? Takut sampai di rumah aku mau mati. Terus yang membuat Ibu yakin datang terus ke KHL apa Bu? Karena pengen sembuh. Karena pengen sembuh, tapi tetap saya lanjutkan. Itu artinya apa? Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena yang namanya badan sakit semua itu pertanda sebuah proses yang dimana aliran darah yang tidak lancar sedang dilancarkan kembali. Saking lancarnya aliran darah menabrak dinding pembuluh darah, neken ke otot, timbullah rasa sakit di bagian tubuh. Tapi kalau nanti darah sudah lancar kembali, otot sudah lentur, rasa sakit di bagian badan akan berhenti, akan hilang dengan sendirinya. Alhamdulillah. Nah, Bapak sendiri Pak, waktu merasakan badan Bapak sakit semua bilangnya nggak takut. Kenapa Bapak nggak takut? Katanya mendengarkan informasi dari staf gurunya. Betul, tidak perlu takut. Karena apa? Reaksi hanyalah sementara. Ibaratkan anak kecil mau nunggu. Paham? Kalau semisal ada apa-apa, lapor sama kami. Selama terapi di KHL, kami siap bertanggung jawab. Tepuk tangan dong yang meriah. Alhamdulillah. Bapak sudah melewati sebuah reaksi. Pertanyaan terakhir Pak Samsul. Apa perbedaan Bapak sebelum terapi dan setelah terapi di KHL? Saraf kejepitnya, asam uratnya, sekarang perbedaannya bagaimana Pak? Sangat jauh berbeda. Kalau dulu kehidupan saya tidak nyaman. Sekarang alhamdulillah dengan badan saya sehat, jadi hidup saya nyaman, enak. Terus sekarang kalau naik motor, ngantar istri, sekarang bagaimana kondisinya perbedaannya? Tidak ada masalah sekarang. Benar. Aman-aman
saja. Aman. Tepuk tangan dong yang meriah. Terus sekarang Karena saya merasakan saya sehat, maka adik-adik saya ajak semua. 5 orang adik saya di sini. tepuk tangan dong yang meriah. Alhamdulillah. Pak Samsul, karena saya terapi di KHL 8 bulan, banyak perubahan yang saya rasakan. Terutama naik kendaraan pun sekarang saya masih, Bapak Samsul sudah nggak pernah sakit, tidak pernah menahan sakit. Bahkan sekarang pun karena saya banyak perubahan, adik-adik saya 5 orang saya ajak ke sini supaya keluarga saya sama-sama sehat. Tepuk tangan dong yang meriah. Naik kendaraan sudah bisa normal. Sekarang tidurnya bagaimana tidurnya? Nyenyak. Nyenyak Pak, bahkan sekarang gampang ngantuk. Yang tadinya tidurnya susah gara-gara nahan saraf kejepit, sekarang nah Bapak Samsul, saya pun sekarang udah bisa, sekarang gampang ngantuk rasanya. Terus sekarang kalau sholat masih tetap duduk, apa sekarang sudah berdiri? Sekarang sudah normal Pak, berdiri. Serius? Masa sih? Bener? Coba saya pengen tahu ya. Bapak terus berdiri, nanti Bapak coba, nanti Bapak gini dulu ruku, terus Bapak berdiri lagi, nanti Bapak coba jongkok seperti ini, terus Bapak berdiri. Kalau memang tidak ada rasa sakit, terbukti tempat ini bukan tempat biasa. Betul? Kalau memang Bapak tetap ada sakit, berarti tempat ini adalah tempat berbohong. Siap? Coba Bapak minta tolong waktunya, nanti Bapak pertama kali nanti ruku, setelah ruku berdiri, nanti habis itu Bapak jongkok, setelah jongkok berdiri, nanti bedakan apa perbedaannya. Bapak Ibu siap? Siap. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Silakan Pak. Berdiri lagi. Sekarang jongkok pelan-pelan berdiri. Nah, tepuk tangan dong yang meriah. Perbedaannya sekarang bagaimana perbedaannya? Ya, sehat, enak. Enak, nggak ada rasa sakit sama sekali. Tepuk tangan dong yang meriah. Alhamdulillah. Mendengar di sini ada perubahan bapaknya, Bapak Babu, Bapak Nasirnya, saraf kejepitnya semua, asam uratnya juga sempat dicek belum, terakhir berapa sekarang? 6,0. Tepuk tangan dong yang meriah. Awalnya 8,3, terapi 8 bulan di KHL, sekarang tinggal 6 Bapak Ibu, 0. Itu artinya apa? Naik apa turun? Mendengar saraf kejepitnya sembuh, asam uratnya sembuh, perasaan Bapak Ibu senang tidak? Bapak senang tidak? Senang sekali. Apakah Bapak selama terapi di KHL dikasih obat? Tidak. Apakah selama terapi di KHL disuntik? Tidak. Mungkin dioperasi? Tidak. Diapakan di KHL Pak? Cuma tiduran di Kanaru dan Kanakin. Nempel Superdana. Apa yang dilakukan oleh Superdana Ultra? Tulang belakangnya diperbaiki, syarafnya diaktifkan, darahnya dilancarkan, sehingga kandungan Superdana Ultra itu akan masuk ke dalam tubuh, salah satunya SIM-GJ, lewat permukaan kulit masuk ke lubang pori-pori, sehingga melelehkan yang kotor, sehingga membantu yang namanya mineral masuk ke dalam tubuh, membersihkan yang sudah dilelehkan, sehingga racun-racunnya dikeluarkan, darahnya sudah lancar, syarafnya sudah aktif, penyakit saraf kejepit, asam uratnya itu karena ada mineral kalium yang dapat membersihkan yang namanya sendi-sendinya, sehingga kondisinya sudah bersih, semuanya sudah normal. Kenapa beliau itu bisa sehat di KHL? Semuanya gara-gara satu benda yang bernama Superdana Ultra. Tepuk tangan dong yang meriah. Oke? Ajaib nggak? Pak, kalau pengen sembuh seperti Bapak, apakah boleh terapinya bolong-bolong? Tidak boleh Pak. Harus bagaimana supaya bisa sehat seperti Bapak? Harus rutin setiap hari. Sampai kapan harus rutin setiap hari? Sampai hayat masih dikandung badan. Tepuk tangan dong yang meriah. Alhamdulillah. Berarti sampai sekarang Bapak Ibu, sekarang saya tanya, terbukti tidak kalau KHL bisa menyembuhkan penyakit? Apakah Bapak Ibunya hanya pegel saja? Tidak. Apakah hanya kesemutan saja? Tidak. Apakah hanya lenggul saja? Tidak. Saraf kejepit pun sudah terbukti bisa, asam urat pun sudah terbukti bisa. Ternyata Bapak Nasir yang membuktikan. Tepuk tangan dong yang meriah. Bapak, terima kasih banyak atas informasinya. Coba sekarang kasih pesan-pesan buat Bapak Ibu yang ada di sini.
Kalau memang ada ibaratkan keluhan yang sama seperti Bapak, solusinya bagaimana? Awali dari salam terlebih dahulu, Pak. Bapak Ibu sekalian, saya sudah 8 bulan terapi di sini. Saya sudah sehat, namun saya masih tetap terapi di sini. Seperti Pak Samsul bilang, kalau keluar kota emang nggak masalah. Kemarin saya memang bolong 3 karena saya keluar kota. Jadi di mana ada saya punya waktu, sesibuk apapun, kalau masih saya tinggal di sini, tetap saya datang. Jadi itulah kepada Ibu dan Bapak, silahkan untuk tetap terapi di sini, jangan bolong-bolong. Tepuk tangan dong yang mulia. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Mudah-mudahan makin sehat. Saya ucapkan selamat atas kesembuhannya. Selamat Pak ya. Masya Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong sekali lagi dong. Bapak Ibu, Bapak Ibu, KHL hebat, KHL terbukti Bapak Ibunya. Jadi untuk Bapak Ibu, takutnya saudara, kerabat, keluarga ada yang punya keluhan yang sama seperti beliau, saraf kejepit atau saraf urat, lebih baik kita biarkan atau kita ajak. Diajaknya ke rumah sakit atau ke KHL? Apakah KHL dapat bisa menyembuhkan saraf kejepit? Apakah asam urat bisa? Sudah terbukti Bapak Muhammad Nasir yang membuktikan sendiri. Bapak Ibu setahun menderita 8 bulan terapi, alhamdulillah sembuh total semuanya. Itu hanya Super Dana Ultra hebat. Super Dana Ultra cota. Siap nempel Super Dana Ultra? Siap menjemput kesehatan?